Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi biaya. Di sini kami akan menjelaskan definisi spoilage, reward, and scrap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aina Uda Asmara dengan NIM 2019 310624 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Kusuma Wardana dengan NIM 2019 310 741. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mazia Almada dengan NIM 2019 310772. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahmud Rizkia dengan NIM 2019 3107. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Ruliana Zuriadila dengan NIM 2019 3107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firman Yulianto dengan NIM 2019 310777. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selaimania dengan NIM 2019 310 779. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fiorul Asmi dengan NIM 2019 310793. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Rahman dengan NIM 2019 310797. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trima Setra Utomo dengan NIM 2019 310 799. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi kerusakan atau yang disebut dengan spoilage, merupakan unit produksi baik selesai seluruhnya atau sebagian yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan dan akan dibuang atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Kerusakan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerusakan normal dan yang kedua adalah kerusakan abnormal. Kerusakan normal merupakan kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu yang tetap saja terjadi meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Tingkat kerusakan normal dihitung dengan membagi unit kerusakan normal dengan unit yang baik yang telah selesai. Selanjutnya adalah kerusakan abnormal. Kerusakan abnormal merupakan kerusakan yang tidak melekat dalam proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Umumnya, kerusakan abnormal dapat dihindari dan dapat dikendalikan, dicatat secara terpisah pada akun kerugian dari kerusakan abnormal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi definisi pengerjaan ulang atau yaitu rework. Rework adalah unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan tetapi kemudian diperbaiki dan dijual sebagai unit barang jadi. Setelah itu yaitu terdapat ada definisi barang rongsokan atau yang biasa disebut scrap, yaitu bahan residu yang berasal dari pembuatan suatu produk dan dijual dengan total nilai jual lebih rendah dibandingkan total nilai jual produk. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung spoilage dalam proses costing. Ada 5 langkah untuk menghitung spoilage dalam proses costing. Yang pertama adalah mengikhtisarkan arus unit fisik output. Nah, di mana dalam langkah ini kita harus mengenali angka dari abnormal spoilage dan normal spoilage. Jadi di sini saya akan menerangkan untuk mencari angka abnormal spoilage dan normal spoilage. Jika diketahui unit in beginning work in process inventory sama dengan 1500, unit started sama dengan 8500, good unit completed and transferred out 7000, dan unit in ending work in process inventory sama dengan 2000. Lalu ketentuan perusahaan sama dengan normal spoilage 10% dari good output. Maka dari keterangan-keterangan yang diketahui tersebut, kita bisa mencari total spoilage dengan rumus unit in beginning work in process inventory ditambah unit started lalu dikurangi good unit completed and transferred out plus unit in ending work in process inventory, yaitu sama dengan 1500 ditambah 8500 dikurangi dengan 7000 tambah 2000.
sama dengan 10.000 dikurangi 9.000 yaitu 1.000 unit. Jadi di sini diketahui total spoilage sama dengan 1.000 unit. Lalu kita mencari normal spoilage. Di sini sudah ada ketentuan perusahaan. Normal spoilage sama dengan 10% dari good output. Jadi 10% dari good output adalah 10% kali 7.000 sama dengan 700 unit. Lalu kita mencari abnormal spoilage dengan rumus total spoilage dikurangi dengan normal spoilage, yaitu 1.000 unit dikurangi dengan 700 unit sama dengan 300 unit. Langkah yang kedua adalah menghitung output dalam istilah unit ekuivalen. Dalam langkah ini, manajer menghitung ekuivalen kerusakan sama halnya dengan menghitung ekuivalen untuk good unit. Jadi, semua kerusakan termasuk dalam perhitungan output unit. Langkah yang ketiga adalah mengikhtisarkan total biaya yang akan diperhitungkan. Total biaya yang harus diperhitungkan adalah semua biaya yang didebitkan ke work in process. Lalu langkah yang keempat adalah menghitung biaya ekuivalen per unit. Caranya adalah total biaya ekuivalen dibagi dengan banyaknya unit. Lalu langkah yang terakhir adalah membebankan total biaya ke unit yang sudah selesai, unit yang rusak, dan unit barang dalam proses akhir. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang spoilage in process costing using weighted average and FIFO. Kerusakan dapat terdeteksi setelah proses selesai dan tidak memiliki nilai pelepasan bersih, sehingga inspeksi dilakukan pada tahap penyelesaian. Inspeksi adalah tahap proses produksi di mana produk diuji untuk menentukan apakah produk tersebut merupakan unit yang dapat diterima atau tidak. Yang pertama yaitu metode FIFO. Saat pembebanan biaya, metode FIFO mempertahankan biaya BDP awal tetap terpisah dan berbeda dengan biaya pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. Sedangkan biaya rata-rata tertimbang setiap kategori biaya, yaitu biaya BDP awal dan biaya pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, dijumlahkan dan dibagi dengan unit ekuivalen dari setiap pekerjaan yang dilakukan hingga tanggal tersebut untuk menghitung rata-rata tertimbang per unit ekuivalen. Untuk perhitungannya yaitu cost per good unit complete and transfer out of the process sama dengan total cost transfer out including normal spoilage dibagi number of good unit produced. Untuk metode FIFO yaitu $152.075 dibagi 7.000 unit sama dengan $21.725 per unit barang. Untuk metode rata-rata tertimbang yaitu $151.600 dibagi 7.000 unit sama dengan 21,66 per unit barang. Jurnalnya, untuk pencatatan the transfer of good unit complete pada bulan Juli, metode rata-rata tertimbang yaitu finished good $152.075 pada work in process forming $152.75. Untuk metode FIFO yaitu finished good $151.600 pada work in process forming $151.600. Sedangkan untuk pencatatan the abnormal spoilage detected pada bulan Juli, metode rata-rata tertimbang yaitu loss from abnormal spoilage 5.925 pada work in process forming 5.925. Sedangkan untuk metode FIFO yaitu loss from abnormal spoilage 6.000 pada work in process forming 6.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inspection atau inspeksi. Inspeksi sendiri adalah tahap proses produksi di mana produk akan diuji untuk menentukan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak. Inspeksi ini biasanya dilakukan pada tahap penyelesaian. Bagi perusahaan sendiri, inspeksi ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya yang terjadi akibat buruknya kualitas produksi, seperti biaya pengembalian produk yang berasal dari pelanggan. Pada inspeksi ini, titik-titik inspeksilah yang akan menentukan biaya kerusakan normal dan abnormal akan diakui sama atau tidak. Biaya kerusakan normal dan abnormal akan diakui sama jika keduanya terdeteksi pada titik inspeksi yang sama.
Tetapi jika biaya kerusakan abnormal terdeteksi pada titik inspeksi yang berbeda, biaya kerusakan abnormal akan dihitung terpisah dan diakui sebagai kerugian pada periode akuntansi di mana biaya tersebut terdeteksi. Kemudian pendekatan yang umum mengasumsikan bahwa biaya kerusakan normal akan dialokasikan biayanya kepada unit yang sudah melewati titik tersebut pada periode akuntansi tersebut. Maksudnya di sini adalah biaya kerusakan abnormal biayanya akan dialokasikan kepada unit-unit yang sudah melewati titik inspeksi dan sudah dinyatakan bahwa unit atau produk tersebut dapat diterima. Kemudian untuk melakukan inspeksi sendiri ada 2 metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama adalah 100% inspection. Metode ini dilakukan dengan cara menguji seluruh atau semua produk atau unit yang ada dengan tujuan untuk menentukan apakah produk atau unit tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian metode yang kedua adalah metode sampling inspection. Pada metode ini dilakukan pengujian kepada beberapa produk yang diambil secara acak dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya dan akan menjelaskan tentang job costing and spoilage. Sistem job costing biasanya membedakan antara kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu dengan kerusakan normal biasa yang disebabkan oleh seluruh pekerjaan. Yang pertama yaitu kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu tersebut menanggung biaya kerusakan dikurangi nilai pelepasan kerusakan. Contohnya pengendalian bahan atau barang yang rusak pada nilai pelepasan bersih saat ini pada pengendalian barang dalam proses atau pekerjaan tertentu. Untuk yang kedua yaitu kerusakan normal yang umum terjadi di semua pekerjaan. Kerusakan dialokasikan secara tidak langsung ke pekerjaan sebagai overhead manufaktur karena kerusakan merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan. Contohnya pengendalian bahan atau barang yang rusak pada nilai pelepasan saat ini dan pengendalian overhead manufaktur atau kerusakan normal pada pengendalian barang dan dalam proses. Selanjutnya kerusakan abnormal. Kerugian bersih dibebankan ke akun kerugian dari kerusakan abnormal. Biaya kerusakan abnormal tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya unit yang baik yang diproduksi. Contohnya pengendalian bahan atau barang yang rusak pada nilai pelepasan saat ini dan kerugian dari kerusakan abnormal pada pengendalian barang dalam proses atau pekerjaan tertentu. Biaya kerusakan abnormal akan dihapus pada periode akuntansi dan tidak terkait dengan pekerjaan atau unit tertentu. Perusahaan seringkali mengidentifikasi penyebab khusus kerusakan abnormal dan mengaitkan kerusakan abnormal dengan pekerjaan atau unit tertentu demi tujuan manajemen biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai job costing and rework, yaitu unit produksi yang diinspeksi atau ditentukan sebagai tidak dapat diterima, diperbaiki, dan dijual sebagai barang jadi yang dapat diterima. Pengerjaan ulang sendiri yang ada di job costing and rework dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengerjaan ulang normal yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Jika pengerjaan ulang bersifat normal, tetapi terjadi akibat persyaratan dan pekerjaan, maka biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke pekerjaan tersebut. Yang kedua, pengerjaan ulang normal yang umum pada semua pekerjaan. Jika pengerjaan ulang merupakan hal yang normal dan tidak dapat diatribusikan ke pekerjaan tertentu, maka biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke overhead manufaktur dan akan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Dan yang terakhir,
Pengerjaan ulang abnormal. Pengerjaan ulang abnormal, maka hal tersebut akan dicatat dengan membebankan pengerjaan ulang ke abnormal dengan akun kerugian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua aspek akuntansi untuk scrap. Scrap sendiri adalah bahan sisa yang dihasilkan dari pembuatan suatu produk memiliki total nilai penjualan yang rendah dibandingkan dengan total nilai penjualan produk. Tidak ada perbedaan yang dibuat antara scrap normal dan abnormal karena tidak ada biaya yang ditetapkan untuk scrap tersebut. Ada dua aspek akuntansi untuk scrap. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian yang mencakup penelusuran fisik, dan yang kedua, penetapan atau kalkulasi biaya persediaan yang mencakup kapan dan bagaimana scrap mempengaruhi laba operasi. Di berbagai industri, perusahaan mengukur item seperti lembaran logam yang distempel atau tepi bagian plastik yang dicetak dengan menimbang, menghitung atau ukuran lainnya. Catatan scrap tidak hanya membantu mengukur efisiensi, tetapi membantu melacak barang bekas sehingga mengurangi kemungkinan pencurian. Perusahaan menggunakan scrap untuk menyiapkan ringkasan berkala dari jumlah scrap aktual dibandingkan dengan yang dianggarkan atau jumlah standar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengakui barang rongsokan pada saat penjualan. Sebelum barang rongsokan dapat diatribusikan dalam pekerjaan tertentu atau merupakan hal umum pada semua pekerjaan, terdapat dua nilai barang rongsokan, yaitu tidak material dan material. Jika nilai barang rongsokan tersebut tidak material, maka dicatat dalam kuantitas fisik barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang, dan memandang penjualan barang rongsokan tersebut sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Jika nilai barang rongsokan tersebut berjumlah material dan barang rongsokan tersebut dapat dijual dengan segera saat diproduksi, barang rongsokan tersebut dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu atau merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan. Yang pertama, jika barang rongsokan tersebut dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Sistem job costing kadang-kadang menelusuri pendapatan barang rongsokan ke pekerjaan yang menghasilkan barang rongsokan itu. Metode ini hanya akan digunakan apabila penelusuran dapat dilakukan dengan cara yang seekonomis mungkin. Jika barang rongsokan tersebut dikembalikan ke dalam gudang, maka tidak ada jurnal, karena catatan mengenai kuantitas yang diterima dan pekerjaan terkait yang dimasukkan dalam catatan persediaan. Jika ada penjualan barang rongsokan, maka kas atau piutang usaha terdapat dalam debit, pengendalian barang dalam proses terdapat pada kredit. Posting yang dilakukan kecatatan biaya pekerjaan tertentu. Yang kedua, barang rongsokan yang umum pada semua pekerjaan. Jika barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang, tidak ada jurnalnya, karena catatan mengenai kuantitas yang diterima dan pekerjaan terkait yang dimasukkan dalam catatan persediaan. Yang kedua, penjualan barang rongsokan. Terdapat jurnal, yaitu kas atau piutang usaha pada debit, pengendalian barang dalam proses pada kredit. Posting ini yang dilakukan ke dalam buku besar pembantu. Kolomnya yaitu penjualan barang rongsokan pada catatan biaya departemen. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya dan menjelaskan tentang mengakui scrap atau barang rongsokan pada saat produksi. Mengakui scrap pada saat produksi ialah situasi di mana perusahaan membebankan biaya persediaan ke barang rongsokan menurut estimasi konservatif atas nilai realisasi bersihnya, sehingga biaya produksi dan pendapatan barang rongsokan yang terkait diakui pada periode akuntansi yang sama. Beberapa perusahaan cenderung menunda penjualan barang rongsokan hingga ke pasar dianggap menguntungkan. Mengakui scrap pada saat produksi sama halnya dengan mengakui scrap pada saat penjualan, yaitu terdapat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, scrap yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Yang kedua, scrap yang umum pada semua pekerjaan.
scrap yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Jika scrap ini dikembalikan ke gudang, maka air jurnalnya adalah pengendalian bahan pada pengendalian barang dalam proses. Scrap yang umum pada semua pekerjaan. Jika scrap ini dikembalikan ke gudang, maka ayat jurnalnya adalah pengendalian bahan pada pengendalian overhead manufaktur. Amati bahwa akun pengendalian bahan di debit di kas atau piutang usaha ketika barang rongsokan dijual, maka ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha pada pengendalian bahan. Scrap kadang-kadang digunakan kembali sebagai bahan langsung dan bukan dijual sebagai barang rongsokan. Akuntansi untuk barang rongsokan menurut proses costing sama seperti akuntansi menurut job costing. Apabila scrap merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang dapat menyinggung di hati dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.